Mana duluan, Allah, Roh Kudus, atau Yesus? Malam Bang. Ya, silakan. Bang, aku mau nanya dulu Bang. Saya Kristen memang, cuman saya kurang paham mana duluan, Allah, Roh Kudus, atau Yesus? Atau Allah punya Roh Kudus atau bagaimana Bang? Ya, ketika kamu lahir ke dunia, mana yang duluan? Tubuhmu, rohmu, atau pikiranmu? Apakah kamu lahir tanpa pikiran? Apakah kamu lahir tanpa roh? Kalau di dalam kandungan bagaimana? Iya, ketika kamu terlahir ke dunia ini di dalam kandungan pun, apakah di dalam kandungan itu kamu bisa hidup tanpa roh? Kamu bisa merasakan tanpa jiwa dan pikiranmu? Kamu berbentuk tanpa tubuhmu? Lalu Allah itu kamu tanya mana yang duluan? Mungkinkah Allah Bapa tanpa firman, tanpa roh? Di dalam kekekalan? Jadi tidak ada yang duluan. Allah itu sejak kekal bersama firman-Nya dan rohnya, karena tak mungkin ia pernah tanpa firman dan tanpa roh. Karena kalau ia pernah tanpa firman artinya dia bisu, kalau ia pernah tanpa roh artinya dia mati. Sedangkan Allah kita itu hidup. Berarti Sang Bapa sejak kekal sudah bersama dengan firman dan rohnya. Artinya firman Bapa dan Roh Kudus itu sama kekalnya. Tidak ada. Jadi nggak bisa dipisahkan ya? Tidak bisa. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena itu satu dalam esensi keilahiannya. Jadi kalau manusia gimana Bang? Dan manusia apakah tubuh duluan atau roh duluan? Ya semua sama. Tidak ada yang duluan-duluan. Ketika kamu dibentuk di dalam janin, bukankah rohmu diberi sebagai hidupmu di dalam? Apakah dia bisa hidup kalau roh tidak diberi? Kenapa ada bayi mati? Nah, begitu ya. Apalagi yang mau nanya? Gini Bang, saya kan hidup saya selalu berpikir apa ya namanya ya kalau dipikirnya, was-was lah. Setiap ketakutan, berpikir oh ini jangan begini, ini bisa bahaya. Langsung begitu pikiran terus negatif gitu. Itu gimana Bang ya? Apakah karena dosa atau bagaimana Bang? Ya kamu yang tahu kenapa kamu negatif terus. Kenapa kamu negatif terus? Saya tidak sedang bermegah ya. Tapi kamu tahulah, saya sebagai apologet itu apa yang saya hadapi. Banyak yang begitu membenci saya karena Injil yang saya bawa. Yang mau bunuh saya lah, yang secara langsung pun ada yang lakukan hal-hal yang gak baik. Tapi saya gak perlu khawatir tuh, kenapa? Karena kita punya iman. Karena hidup kita sekarang adalah Kristus, bahkan mati kita adalah keuntungan. Maka kalau kamu selalu di dalam ketakutan, berarti kamu gak punya iman. Bukankah Tuhan Yesus berkata, apakah dengan kekhawatiranmu kamu dapat menambah usiamu sehasta pun? Gak bisa. Jadi gak ada gunanya kamu khawatir, tuh gak ada. Kamu takut itu hanya membuktikan kamu tidak sedang beriman kepada Dia yang menaklukkan ketakutan itu. Memang takut itu manusiawi bro, tetapi hidup di dalam ketakutan itu pilihan. Kamu memilih mau hidup di dalam kemenangan melalui Kristus atau mau hidup di dalam ketakutan, di dalam maut. Ketakutan itu hanya bagi mereka yang ada di dalam maut. Takut itu wajar. Tuhan Yesus pun ketika mau disalib dalam keadaannya sebagai manusia dia takut. Saya pun sering takut, tapi hidup dalam ketakutan itu pilihan. Nah kamu hidup dalam ketakutan kah? Kalau kamu hidup dalam ketakutan berarti kamu tidak beriman. Nah iya, saya tidak menghakimi kamu, ya. Saya hanya sedang membuka kamu agar kamu tahu bahwa ternyata yang menyebabkan saya hidup dalam ketakutan adalah iman saya. Kamu tahu nggak? Abraham itu tidak takut kenapa? Karena imannya.
Kamu tahu nggak Yesaya itu tidak takut kenapa? Karena imannya. Kamu tahu nggak Rasul Paulus itu mati martir? Dia tidak takut karena apa? Karena imannya. Kamu tahu nggak Petrus itu tidak takut mati terbalik? Karena apa? Karena imannya. Andreas juga begitu. Karena apa mereka semua tidak takut sekalipun mereka di dalam menjelang kematian mereka? Karena iman itu yang memampukan mereka dari apa yang mereka anggap tidak mampu. Daging itu menganggap tidak mampu, tapi roh itu memampukan kita. Makanya dalam Roma 8 dikatakan roh itu turut membantu kita. Karena roh itu penurut. Makanya kamu yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memahami Allah di dalam roh dan kebenaran. Kamu menyembah Dia dalam roh sehingga roh kamu kuat melawan apapun. Karena roh yang di dalam kamu yaitu Roh Kudus itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi kamu harus mengizinkan di dalam kerendahanmu untuk menyambut Roh Kudus itu menghidupi kamu. Kamu jangan mengizinkan ketakutan itu. It's a choice. Kamu yang memilih untuk hidup dalam ketakutan. Tapi pilihanmu itu disebabkan karena apa? Karena ketiadaan iman di dalam kamu. Jadi pupuklah imanmu. Rasul Yohanes mengatakan iman itu seperti benih. Bahkan dalam perumpamaan penabur pun iman itu benih itu seperti firman. Jadi itu harus dipupuk. Nggak boleh hanya dengar baca Alkitab sekali dua kali, enggak. Harus direfleksiin, kita harus punya kontemplasi, kita harus baca. Nggak setiap hari pun nggak apa-apa, tapi setidaknya kita punya pengertian yang benar. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Itu yang terpenting. Sehingga kamu mau hidupmu bahagia, mau hidupmu tidak bahagia, mau hidupmu dalam cobaan, mau hidupmu dalam sukacita maupun duka cita, imanmu tetap menyelamatkan kamu. Imanmu itu menjaga kamu agar tidak sombong ketika kamu di dalam sukacita, dan imanmu itu menghindarkan kamu dan menjaga kamu agar tidak lari ketika kamu dalam penderitaan. Jadi iman itu adalah pagar yang membentengi kita. Ketika kamu bersukacita, iman itu menghalangi kamu untuk tidak sombong dan tidak bermegah di dalam kemampuanmu. Dan ketika kamu diuji dan menderita, iman itu menguatkan kamu dan menjaga kamu agar tidak lari dari pengharapanmu. Karena iman yang menimbulkan pengharapan. Jadi iman itulah yang memelihara kita. Makanya kita diselamatkan oleh karena iman. Secara jasmani maupun rohani. Siap Bang. Siap. Terima kasih atas penjelasannya. Tahu ya apa yang mau dilakukan ya. Jadi sudah banyak Pak. Oke? Siap Bang. Makasih apanya Bang ya, penjelasannya. Oke Pak. Tuhan berkati ya. Malam. Sama-sama Bang. Ya.